Shalom Elohim, selamat siang. Selamat kita beribadah singkat di siang hari ini. Kita yakin percaya di saat kita beribadah singkat kita akan mendapatkan janji ibadah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang penting kita beribadah dengan fokus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian yang berkata, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah-sembah-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Benar Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang manis, kami mengucap syukur berterima kasih Bapa atas penyertaan, pertolongan, pelindungan, kasih sayang-Mu Tuhan yang sangat luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami mulai dari hari kemarin bahkan sampai saat ini Tuhan. Kami tetap selalu mengucap syukur senantiasa atas kasih-Mu yang tidak terbatas itu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan setiap hati kami semua, terlebih hamba-Mu yang membawa doa pujian dan penyembahan, kesaksian dan firman Allah yang hamba-Mu sampaikan di siang hari ini. Begitu juga yang mendengarkan ibadah di siang hari ini lewat siaran ini. Bapa, kuduskan dengan firman Allah. Layakkan kami semua Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan, beribadah sekalipun ibadah singkat di siang sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan khusus mengalir bagi hamba-Mu bahkan kami semua, sehingga pengurapan itu mengajarkan setiap kami apa yang harus kami lakukan, kerjakan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga di saat hamba-Mu menyampaikan firman Allah, kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, biar itu berasal daripada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat untuk kita beribadah di siang hari ini. Percayalah, di saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh, pastinya Allah akan memberikan janji ibadah itu ya, yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan, belalang pelahap pengeri pelompat pencuri berkat firman Allah, Allah akan singkirkan dari kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di siang hari ini mari kita baca firman Allah, di mana siang hari ini kita membaca
membaca firman Allah di Kisah Para Rasul 2, ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita percepat saja karena mengingat waktu, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetap kita baca dengan iman, kita fokus untuk beribadah supaya Allah disenangkan, Allah dihargai di saat kita beribadah, sehingga kita boleh mendapatkan janji ibadah. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita buka di Kisah Para Rasul 2, kita mulai dari ayat 1 ya. Perikopnya yaitu Pentakosta. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat selanjutnya, ya Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firkia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun orang agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka semua berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari kemarin kita boleh mengadakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dimana kita harus memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang tadinya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita semua. Bahkan terlebih Tuhan Yesus naik ke surga, dimana Kisah Para Rasul 1 ayat 6 ya, yaitu Yesus terangkat ke surga. Ya, kita kemarin merayakan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan kita yakin percaya tugas bagian kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ada seorang pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih oleh Allah untuk melakukan karya keselamatan daripada Allah Bapa di surga. Bagian kita memberitakan Injil kerajaan Allah Bapa di surga. Kalau kita lalai memberitakan Injil firman Allah, katakan di Amsal, celakalah bagi mereka yang tidak memberitakan Injil. Kita takut bukan kepada manusia, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tapi kita memiliki roh takut akan Allah Bapa di surga. Kalau sudah perintah komandan kita daripada Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, kita harus kerjakan, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga kita sebagai pekerja di kantor, di swasta, bahkan di dalam usaha bisnis, ya, apa saja yang kita kerjakan, kalau kita sebagai bawahan, kita harus tunduk kepada atasan, ya. Kalau kita tidak melakukan tugas panggilan, tugas-tugas yang diperintahkan itu, tentunya kita akan menerima sanksinya. Begitu juga kita mengikut perintah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita diberikan kesempatan oleh Allah, napas sehat kuat, kita masih bisa beraktivitas, ya. Kita tidak mengalami sakit penyakit, ya. Kita tetap semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang memberitakan Injil itu sudah menjadi kewajiban bagi kita, bukan karena perintah daripada Allah lagi, tapi kita harus menyadari bahwa kita sudah dipanggil, dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Tugas kita yaitu memberitakan Injil, baik suka dan duka, dalam keadaan enak dan tidak enak, ya. Dalam keadaan siap tidak siap, kita harus tetap siap untuk menyampaikan kabar baik, yaitu memberitakan Injil, baik itu di medsos, bahkan pun di setiap gereja dimanapun kita bersaksi adalah kesaksian hidup yang kita alami untuk mengenapi firman Allah.
apa yang kita dapatkan ya. Firman Allah meneguhkan lewat kesaksian kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saat ini saya akan membawakan tema yaitu Hari Pentakosta, di mana saat ini kita akan merayakan perayaan Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus saat ini semua gereja-gereja aliran karismatik ya, dan saya tahu percaya juga gereja-gereja lain juga menghormati karya Roh Kudus dan memperingati karya Roh Kudus, di mana pencurahan Roh Kudus, Hari Pentakosta, di mana Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap semangat untuk tetap beribadah. Firman Tuhan katakan di Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan hadir. Dan saya yakin percaya, sekalipun saya siaran lewat medsos, tapi saya yakin percaya Tuhan Yesus ada di hati saya dan pada Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang mengikuti siaran di di HP ini. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita lanjut lagi dengan ayat 1, yaitu ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, ketika hari Pentakosta semua orang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita beribadah di gereja ataupun di rumah kita, dalam kumpulan kita beribadah lebih dari 2-3 orang, asalpun kita beribadah dengan sungguh-sungguh, pastinya Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Allah akan dicurahkan bagi kita yang beribadah dengan serius, dengan fokus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangan kita mendukakan Roh Kudus, karena firman Allah katakan mendukakan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangat beribadah, menghormati, menghargai kehadiran Allah Bapa di surga, menghormati, menghargai karya Roh Kudus yang sedang bekerja di setiap pribadi kita yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di saat kita beribadah di kumpulan di gereja, ya di gereja manapun, baik di gereja GSPDI, GPDI, GKI, AKBP, gereja manapun di mana kita beribadah bersama-sama dengan serius, kita menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Kita yakin percaya karya Roh Kudus itu akan bekerja dengan luar biasa, dengan tidak terbatas, dengan ruang dan waktu, menjamah setiap hati pribadi lepas pribadi kita semua yang sedang beribadah dengan serius. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Yang penting kita buka hati lebar-lebar, kita menyesal dengan semua perbuatan dosa kita, mengakui kesalahan pelanggaran kita, sehingga Allah sanggup mengampuni dosa kita, asalpun kita saling mengakui kesalahan kita kepada sesama kita, ya, yang bersalah dengan kita. Dengan siapapun kita harus saling berdamai, saling mengampuni ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sehingga karya Roh Kudus bekerja penuh di setiap pribadi kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Roh Kudus akan berkarya terus di dalam pribadi kita. Allah juga mengampuni kita bila mana kita mengampuni sesama kita. Siapapun kita, baik itu pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling merangkul, saling menasihati, saling mengingat, saling membangun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat 2 di ayat seterusnya sini, ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu kasih dalam Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh di gereja ya, ataupun di dalam ibadah kumpulan lebih dari 2-3 orang dengan sungguh-sungguh, pastinya Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Saya mau bersaksi sedikit ya, waktu saya rindu sekali mendapat bahasa roh ya. Ternyata bahasa roh itu tidak boleh dibuat-buat ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau dulu saya sebelum sekolah kom ya di Gereja Bethel Indonesia ya, awalnya dari advance dulu, baru kom 100, 200 dan seterusnya. Begitu setelah saya di wisuda, hari Minggu saya mendapat bahasa roh ya.
Ya, secara manusia itu saya pun bingung kenapa lidah saya, mulut saya ini tidak pernah berhenti untuk berbahasa roh gitu. Dan itu karena karya Roh Kudus sedang bekerja, berdoa dengan roh Allah kita. Ya, di saat kita benar-benar serius dengan Tuhan, fokus untuk kita beribadah, karya Roh Kudus itu akan dicurahkan, dan itu saya alami waktu saya masih di Gereja Bethel Indonesia MT Harino Square. Setelah saya selesai mengikuti KOM 100 di gereja Bapak Gembala Pensiun Jenderal TNI Bapak Pratikto Ibu Rumeksi. Awalnya memang saya dari situ ya, semenjak saya datang dari Manado, saya berjemaat di gereja situ, bahkan saya diangkat menjadi pendoa syafaat di gereja lokal di gereja GBI ini Rayon 1G. Saya bersyukur, berterima kasih, itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Saya diberikan anugerah kasih karunia untuk saya diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun saya saat itu seorang pendoa syafaat. Awalnya memang saya tidak tahu berdoa, tapi Tuhan Yesus memberikan saya karunia doa, yaitu awalnya saya dengan berbahasa roh. Setelah lama kemudian saya mulai bisa berbahasa roh ya, dan bahasa roh itu kita tidak boleh buat-buat, itu keluar sendiri ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bahasa roh kita tidak akan dapat di sekolah-sekolah teologi ya, kecuali teorinya. Bagaimana cara kita menghormati, menghargai karya Roh Kudus dalam pelajaran teori mungkin itu ada, tapi untuk kita berkata-kata dalam bahasa roh tidak ada di pelajaran bahasa di teologi ya, untuk kita berkata-kata dalam bahasa roh sesuai praktek kita berkata-kata tidak diajarkan di sekolah teologi untuk kita praktek berkata-kata bahasa roh, kecuali dari Roh Kudus sendiri yang memakai mulut kita untuk dapat berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah malu, jangan pernah minder, jangan pernah takut, jangan kecut tawar hati, tetap maju terus di dalam Tuhan. Walaupun Bapak Ibu kasih dalam Tuhan belum mendapat bahasa roh, tetap semangat maju di dalam Tuhan. Nah, saatnya nanti Tuhan memberikan karunia bahasa roh itu kepada kita, tiba saatnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, waktu saya melayani di ministry di Manado, Sulawesi Utara, di kampung saya di Desa Lemo, Kecamatan Tombariri ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di ministry ini Sulut Berdoa Singayuh, dan ministry saya bergabung awalnya di Manado tahun 1991. Saya kepingin sekali bahasa roh, tapi belum dapat gitu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan ternyata begitu saya di Gereja Bethel Indonesia Rayon 1G ya, gembala saya ini Bapak Praktito ya memberi kesempatan untuk saya mengikuti Zoom atau Advance terlebih dahulu. Zoom yang sekarang ini dikatakan KOM, yaitu komunitas orientasi pelayanan, orientasi melayani. Itu syaratnya untuk kita menjadi seorang jemaat dan pelayan Tuhan di gereja lokal kita, harus ada syarat tingkat dasar, harus ada sekolahnya sekalipun itu tingkat dasar. Saya ikut Advance, baru saya mengikut diklat doa, selalu ada pertemuan diklat doa, dan ada juga KOM 100, 200, bahkan sampai 400. Bayangkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya baru mengikuti KOM 100, saya sudah diterbangkan oleh Tuhan Yesus berangkat pelayanan ke Aceh tahun 2006. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya tidak punya dana, saya kebingungan juga saat itu, karena saya juga belum sekolah teologi ya, saya masih tingkat dasar sekolah di Gereja Bethel ini Rayon 1G ya, yaitu di mana KOM 100 ya. Saya tetap semangat maju terus di dalam Tuhan, saya serius mau mencari Tuhan, dan saya serius mau melayani pekerjaan Tuhan. Memang awalnya saya dibaptis di Bapak Paria Jigil Balumondong, tapi saya hanya berjemaat saja. Tapi begitu saya masuk di Gereja Bethel Indonesia ya, sekitar tahun 2003 dan selanjutnya 2007 saya mulai ikut KOM 100, dan selanjutnya
saya melanjutkan juga sekolah walaupun itu dari Benhin ya, Pastor Benhin, karena saya masuk 10 besar pendoa syafaat sejabotabek yang ada di Jakarta. Waktu itu mengadakan seminar KKR ya, waktu itu Pastor Benhin mengadakan seminar KKR besar-besaran di Jakarta dan Gereja Api Kemuliaan yang mengadakan sebagai penyelenggara. Nah, saya terpilih sebagai pendoa syafaat masuk 10 besar dan saya disekolahkan dari Pastor Benhin, yaitu sekolah evangelis, yaitu penginjil. Dan selanjutnya saya lanjut lagi di sekolah teologi agama Kristen Oikumene ya, yang ada di Jakarta. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, semuanya kita melalui dari tingkat dasar ya. Dari awalnya saya tidak tahu berdoa, bahkan saya sampai boleh bisa berbahasa roh, itu karena karunia yang Allah berikan kepada saya, itu karena Roh Kudus yang memberikan kepada saya supaya saya bisa berbahasa roh, dan setan pun tidak tahu saya berbahasa roh karena saya sedang berkomunikasi dengan Allah saya. Kadang-kala saya tertidur ya dengan anak saya waktu masih kecil. Kalau tidur dengan saya, selalu dia mengatakan kepada saya, "Mama kalau tidur dengan anak saya Yosua ya, itu saya selalu berisik gitu." Kalau setiap malam jam 1 jam 2 saya sekarang selalu mengatakan, "Dalam nama Tuhan Yesus, iblis setan pergi." Kadang-kadang saya puji-pujian, kadang-kadang saya bahasa roh. Sekalipun tubuh saya ini tertidur, tapi roh saya ternyata hidup, dan roh Allah menguasai saya di saat saya tertidur. Sehingga anak saya begitu dia mulai masuk remaja sampai dewasa, dia sudah tidak mau lagi tidur bareng dengan saya, mau dia tempat tidur sendiri ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena dia tidak mau berisik ya. Saya berdoa, kadang-kadang saya tutup mata, saya berdoa mengusir kuasa kegelapan, roh jahat. Kadang saya berbahasa roh, kadang saya puji-pujian, saya tanpa saya sadar, tapi yang memberitahu itu anak saya. Ya, saya bersyukur, berterima kasih semua bukan karena kuat hebatnya saya, tapi semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, Allah akan memakai Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dengan cara-caranya Allah yang luar biasa, dengan karunia-karunia yang luar biasa yang Allah berikan. Ya, Allah bisa memberikan kita karunia kesembuhan bahasa roh, penglihatan ya, bukan untuk kesombongan kita semua dengan karunia-karunia itu, tapi untuk melengkapi pekerjaan Tuhan selama kita ada di dunia ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, untuk kita saling melengkapi sebagai tubuh Kristus, di mana kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Kita merapatkan barisan unity untuk saling melengkapi sekalipun karunia berbeda. Seringkali saya pergi ke gereja di mana saya tidak kenal gembalanya, teman-temannya tiba-tiba mereka menghubungi saya, dan saya diundang untuk melayani firman Allah, saya diundang untuk mendoakan orang sakit, bahkan saya diundang untuk memberitakan firman, baik itu di ministry bahkan gereja-gereja, baik itu yang ada di Jakarta, di luar Jakarta. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya tidak punya tabungan banyak, bahkan saya tidak punya rekening untuk deposit ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi di saat saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya mau berangkat, saya melayani pekerjaan Tuhan di mana saya diundang untuk melayani di sana. Kalau Tuhan kehendaki buka jalan, berikan dana untuk saya berangkat. Dan pas begitu saya mau berangkat, Tuhan sediakan dana. Puji nama Tuhan. Kadang-kala saya bekerja sama dengan gereja-gereja lain, gereja-gereja perintisan yang sedang membangun. Nah, di sana kita boleh menjual ya kue yang sudah matang untuk mencari dana untuk pembangunan gereja. Bahkan saya juga membantu bersama-sama dengan gembala-gembala untuk mencari dana menjual kalender ya di Manado, Sulawesi Utara, di kampung saya Desa Lemong. Begitu juga saya juga membantu sekolah luar biasa mencari dana sampai di Gorontalo, bahkan Mantehage, di seputaran Tondano, karena itu instruksi dari Ibu Gembala Pendeta Dr. Lika Repi. Tapi puji Tuhan ya, saat ini sudah terlaksana semua itu dengan baik ya. Saya bersyukur, berterima kasih, itu semua karena kesempatan yang Allah berikan untuk tetap saya melayani. Begitu juga yang saya saksikan bisa melayani pekerjaan Tuhan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap ya, Jawa Tengah. Semua itu karena anugerah kasih karunia Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya, tapi seringkali saya ketemu dengan gembala-gembala yang punya titel besar, kadang dari India, bahkan dari Indonesia, dari tiap kota
Ya, saya bersyukur itu semua karena kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan di berbagai gereja dimanapun tuh yang Tuhan tempatkan. Saya yakin percaya di saat kita setia taat kepada Allah kita di dalam Yesus. Saya yakin percaya karena itu semakin Allah akan tambah-tambahkan. Bila mana kita rajin kembangkan karunia talenta itu, Allah akan menambahkan karunia-karunia lebih heran, lebih dahsyat lagi, dan Allah akan memperluas kapasitas pelayanan di mana Tuhan bawa utus kita, baik di gereja lokal dimanapun. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangat ya, biarlah tetap terus kita maju dalam Tuhan. Karunia bahasa roh itu pasti Allah akan berikan bagi kita semua yang rindu mau mendapat karunia bahasa roh. Berdoalah, minta kepada Allah kita yang hidup, Allah akan memberikan karunia bahasa roh itu kepada kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Karunia bahasa roh itu bukan cuma di gereja karismatik aja. Kepada siapapun yang mau rindu memiliki bahasa roh, Allah akan memberikan karunia bahasa roh itu. Ya, dan Allah akan menempatkan pelayanan kita sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Entah di gereja karismatik, di gereja mana yang Tuhan kehendaki, kita belajar setia taat kepada komandan kita, yaitu Allah kita yang hidup. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi di sini ya, di mana ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di saat kita semua beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, fokus pikiran hati kita kepada Tuhan, bukan badan kita yang di tempat ibadah, tapi pikiran kita melayang-layang di luar sana. Bukan tubuh kita, diri kita di tempat ibadah, tapi pikiran kita melayang-layang dan memikirkan hal-hal yang jahat setelah selesai ibadah. Allah tidak menghendaki kalau hati kita ini benar-benar tidak fokus kepada Allah. Kalau kita tidak serius dengan Allah, kita tidak akan mendapatkan janji ibadah itu. Janji ibadah itu benar jelas sekali Allah akan berikan kepada setiap orang yang rindu mau diberkati. Ya, dengan janji ibadah Allah tidak pernah mengingkari janji. Janji ibadah yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan, asalpun kita memiliki iman yang teguh. Kita imani, percaya bahwa kesembuhan itu datangnya daripada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kita lanjut lagi di sini ayat 5. Waktu itu di Yerusalem dan orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh. Jadi di Yerusalem ini ada orang Yahudi yang begitu saleh, ya, yang setia taat kepada Allah kita. Dia duduk dan dia berdoa, ya. Dia menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Dan itu benar terjadi, dia alami ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan akan mengalami pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Yang penting kita serius beribadah ya. Yang penting hati kita harus ada pemberesan. Kita harus bereskan hati kita sehingga Roh Kudus akan bekerja dengan penuh, dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Lanjut lagi di sini yaitu ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak ya. Jadi ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Jadi di Yerusalem itu diam orang Yahudi yang saleh, yang dari segala bangsa ya, di kolong langit ya. Di Yerusalem ini diam orang saleh, yaitu bangsa Yahudi. Ya, bangsa Yahudi ini terkenal dengan bahasa Ibrani. Dengan mereka menyebutnya Allah mereka yaitu Bapa YHWH atau Bapa Yahweh. Dengan sebutannya Tuhan yaitu Elohim atau Adonai atau Yeshua HaMashiach, itu dalam bahasa Ibrani. Kita di Indonesia memakai dengan bahasa yang mudah kita mengerti ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tentunya kita memakai Allah di dalam Yesus Kristus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Setiap negara memakai bahasa masing-masing ya Bapak Ibu. Yang penting kita imani, kita percaya, dan iman dan perbuatan kita ini harus ada keselarasan ya. Bukan karena kita sudah memakai bahasa yang benar
dari bangsa Ibrani, ya, tapi Allah mengingatkan kepada kita supaya kita selalu mengintrospeksi diri dari setiap perkataan tindakan kita, yaitu iman dan perbuatan ini harus selaras Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan janji-janji ibadah yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di sini ya. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, berkerumunlah orang banyak. Sedangkan di Yerusalem itu ada orang Yahudi yang sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan banyak orang datang berkumpul ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Saya yakin percaya gereja saat ini sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta, sedang beribadah 10 hari menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus di setiap gereja yang ada. Dan mari kita hormati, hargai kehadiran Roh Kudus di dalam pribadi hidup kita, karena Roh Kudus ya tidak dapat diampuni. Roh Kudus ya yang bekerja luar biasa dalam pribadi kita hargai, kita hormati, karena kalau kita mendukakan Roh Kudus tidak dapat diampuni Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu tetap semangatlah kita menghormati, menghargai karya Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi di sini ya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Maka bahasa mereka jadi mereka berbahasa mereka sendiri, yang mungkin di saat itu mereka memakai bahasa roh, tapi pakai bahasa, bisa juga bahasa Mandarin tapi bahasa roh ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bisa juga bahasa roh itu dengan bahasa negara masing-masing atau bahasa daerah masing-masing dengan bahasa roh, tapi hanya Roh Allah yang tahu kalau kita sedang berbahasa roh. Amin. Dan iblis tidak tahu kalau kita ini sedang berdoa kepada Allah kita dengan bahasa roh. Kalau kita berdoa berkata-kata dengan bahasa akal budi kita, iblis itu tahu. Jadi dia bisa mencuri perkataan kita. Tapi kalau kita berbahasa roh dengan Allah, ya, iblis tidak tahu, karena itu rahasia yang Allah berikan kepada kita orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk membangun iman kita kepada Allah. Ya, orang yang berbahasa roh itu sebenarnya orang imannya yang lemah ya. Memang saat itu saya baru mengenal Tuhan Yesus, sehingga Allah memberikan bahasa roh kepada saya dan penglihatan. Karena dulu saya prinsipnya seperti Thomas, sebelum saya melihat Tuhan Yesus saya tidak percaya. Ya, tapi firman Allah katakan di Ibrani 11 ayat 1, iman bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dan luar biasa, dan sering saya didatengin Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya percaya karunia-karunia penglihatan, karunia kesembuhan, karunia bahasa roh, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia khotbah itu bisa Allah akan berikan kepada kita. Karunia pimpin pujian, karunia memuji menyembah Allah kita, pasti Allah akan berikan. Yang penting kita mau serius, kita minta di dalam doa, Allah akan memberikan. Amin. Yang penting kita tidak salah gunakan. Kalau kita sudah lalai mempergunakan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, kalau kita sudah lalai bahkan tidak sama sekali dikerjakan, Allah akan mencabut karunia itu dan akan dipindahkan kepada orang yang mau dan serius memelayani pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi tetap semangat maju terus di dalam Tuhan, seperti orang Yahudi yang saleh ini, tetap dia selalu menanti-nantikan karya Roh Kudus dicurahkan. Begitu juga kita orang percaya kepada Yesus sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita hormati, hargai karya Roh Kudus itu, sehingga kita tetap selalu dipimpin oleh Roh Kudus kemanapun kita pergi berada. Bahkan kita tidak dapat mendukakan Roh Kudus, karena kalau mendukakan Roh Kudus tidak dapat diampuni Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ayat selanjutnya di sini firman Allah katakan ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, jadi ada yang lain bertanya, bukankah orang Galilea yang berkerumun dan berdoa, berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing itu? Nah, ini pandangan orang Galilea ya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, yaitu bangsa Yahudi yang sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus ya, yang belum mendapat karunia bahasa roh, jangan menganggap heran dan kaget, jangan bingung.
Tapi itulah karya Roh Kudus yang Allah berikan kepada orang yang serius dan minta di dalam doa. Allah curahkan kepada orang yang serius dan mau, ya, yang mau berbahasa roh, mau menerima karunia-karunia dari Allah kita di surga. Amin. Yang penting kita kembangkan semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Allah kita yang hidup. Ayat selanjutnya di sini firman Allah katakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi di Indonesia ini, di negara-negara ada beberapa bahasa, ya. Ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, ada bahasa, saya tuh kalau di kampus dia dulu waktu saya kuliah, ya, saya tuh paling nggak bisa sama sekali kalau bahasa Yunani, ya, karena agak susah sedikit daripada bahasa Ibrani, ya. Kalau bahasa Ibrani dari belakang ke depan sama kayak Arab, ya. Tapi kalau bahasa Yunani ya koma-koma itu ya itu harus dibaca, harus kita ngerti, ya. Harus kita tahu tulis dan harus kita baca dan harus kita mengerti. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Tapi saat yang Allah inginkan dalam kehidupan kita harus bertobat. Terutama kita harus bertobat dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan. Kita bertobat, menyesal dan meninggalkan segala hal yang jahat, dan jangan kita kompromi dengan segala hal yang jahat, karena Allah tidak kehendaki kalau kita melakukan hal-hal yang jahat seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita lanjut lagi di sini bahwa ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi orang yang belum mendapat karunia bahasa roh, ya, jangan menghakimi, jangan menjelek-jelekan, apalagi memfitnah orang yang sudah mendapat karunia bahasa roh. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lebih baik kita minta kepada Allah kita, ya, supaya Allah memberikan karunia bahasa roh untuk membangun iman kita, supaya lebih luar biasa lagi iman kita ini, tidak naik turun, tidak kendor, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Iman kita ini jangan sampai sudah lobet, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau sudah lobet iman kita, yang kita dapatkan sakit penyakit, kita tidak bisa berdaya, tidak bisa apa-apa lagi. Karena firman Allah katakan, imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang menyembuhkan. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangat maju terus di dalam Tuhan. Siapapun kita, Tuhan tidak melihat kita punya pangkat jabatan, kita punya kepintaran, ataupun kita dan Tuhan melihat hati kita terpenting. Apakah kita serius dan fokus mau melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan? Allah akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang berasal daripada Allah Bapa di surga, yaitu 12 karunia 5 jawatan itu Allah akan berikan kepada kita sesuai di 1 Korintus 12, di mana karunia-karunia itu Allah akan berikan kepada kita yang mau berseru, meminta, bermohon kepada Allah. Allah akan berikan, ya, karunia kesembuhan, karunia bahasa roh, karunia penglihatan, karunia buat, bahkan karunia memberitakan firman Allah, karunia menafsirkan. 12 karunia 5 jawatan itu Allah akan berikan kepada orang yang selalu dan serius berharap dan bermohon, meminta kepada Allah sumber berkat. Itu pasti Allah akan berikan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya yakin percaya kita semua akan menerima pencurahan Roh Kudus. Kita yang sedang nantikan pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta ini, tetap semangat maju terus dalam Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah beribadah. Karena Matius 18 ayat 20 katakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama
Tuhan Yesus hadir di saat kita beribadah di gereja. Fokuslah kita beribadah. Di saat kita berdoa, lebih dari 1, 2, 3 orang ataupun sendiri, fokuslah kita berdoa sehingga kita boleh mendapatkan janji ibadah itu. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah hati dan pikiran kita fokus di dalam doa ya. Jangan pikiran kita melayang ke tempat lain, apalagi pikiran kita memikirkan hal-hal yang jahat. Allah tidak akan menjawab doa kita kalau hati kita ini tidak beres, pikiran kita tidak beres. Mari, Allah mau bekerja dengan luar biasa. Allah akan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong. Roh Kudus fungsinya menolong, menuntun, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, damai sejahtera, memberikan ketenangan, pertolongan, pelindungan. Allah berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa. Firman Allah ini yang luar biasa, di mana hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus akan dicurahkan pada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka rindu mau menantikan karya Roh Kudus. Biarlah Allah berikan kepada kita semua, karena Allah tidak memandang bulu, Allah melihat hati kita semua. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh serius dan fokus melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan. Allah memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita dimampukan, kita ditolong di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Allah ini berikan kekuatan, semangat yang baru bagi kami semua, supaya kami tidak mampu mendukakan Roh Kudus, karena firman Allah katakan mendukakan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu, biar boleh tertanam di lubuk hati kami yang paling dalam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di setiap pribadi lepas pribadi bagi kami semua, baik saya menyampaikan bahkan yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa juga, biarlah firman ini menjadi rema di setiap hati pribadi lepas pribadi kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk pemerintah bangsa negara Indonesia. Bapa memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, mulai Bapak Jokowi, Pak Maruf, bahkan para menteri kabinet yang ada, alat negara, TNI, Polri, penegak hukum dimanapun berada, jangan melawat satu persatu mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga pemimpin-pemimpin agama masyarakat Indonesia, Tuhan Yesus jamah satu persatu. Apapun persoalan masalah di dalam pribadi hidup masing-masing, biar ada campur tangan daripada Allah Bapa di surga. Biarlah itu menjadi solusi yang tepat bagi mereka, sehingga ada ketenangan, ada penghiburan, ada sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap program-program pemerintah yang sedang direncanakan dikerjakan, biarlah semuanya itu terlaksana dengan baik dan lancar, dan biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan, kekuatan bagi seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami di Indonesia, baik terlebih Tuhan pemerintah, kabinet yang ada, baik terlebih alat negara, penegak hukum dimanapun berada, pemimpin agama masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus tolong, biarlah kesehatan, kekuatan selalu menjadi bagian bagi pemimpin bangsa kami, pemimpin agama dan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk rencana akan mengadakan pilpres Tuhan, dan sedang dikerjakan, sedang berjalan Tuhan, tolong campur tangan sehingga pilpres tahun 2024 ini terlaksana dengan baik dan lancar. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi, di mana presiden yang akan terpilih nanti yaitu presiden yang benar-benar Allah kehendaki untuk memimpin bangsa
kami Indonesia yang tercinta dengan mendapat suara yang terbanyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi di pemerintah, alat negara, pemimpin agama, masyarakat Indonesia. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami yakin percaya perlindungan Allah Bapa di surga nyata sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan orang kudus, baik yang ada di Indonesia di luar negeri, baik itu pendeta, gembala, sidang, pendoa, syafaat, para misionari, penginjil, biarawan, biarawati, jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan tolong kami semua. Biarlah Bapa roh hikmat, wahyu, pengenalan, pengertian akan firman Allah semakin bertambah-tambah di setiap pribadi kami semua saat ini bahkan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, tumbuhkan benih firman yang kami baca dengar, sehingga kami dijadikan menjadi pelaku firman Allah, bukan sekedar pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, perluas kapasitas pengembalaan pelayanan misi yang ada, sehingga boleh menuai jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, ibadah online, ibadah offline, Tuhan tolong ambil alih dari awal, pertengahan, dan berakhirnya, sehingga ibadah ini boleh terlaksana dengan baik, dengan ada kehadirannya Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, sehingga yang sakit di rumah mereka masing-masing, yang sakit di rumah sakit, bahkan mereka yang sakit rohani, Tuhan tolong biarlah mujizat kesembuhan itu terjadi, sehingga mereka boleh kembali setia taat kepadamu Tuhan, dengan mereka setia beribadah, taat mengikuti firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencarian, bahkan apa yang dikerjakan, dilakukan, diusahakan ke depan. Biar ada mujizat Tuhan yang selalu terjadi. Aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga saat ini ke depan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapa, gereja-gereja Tuhan yang sudah dibangun, bahkan sedang dibangun, Tuhan memberkati, biar aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga. Baik gereja Indonesia di luar negeri, biar ada kerjasama yang baik, unity, baik setiap pemimpin gereja, jemaat Tuhan dengan pemerintah, alat negara, bahkan terlebih pemimpin agama masyarakat Indonesia, bahkan para penegak hukum dimanapun berada. Benar-benar Tuhan ada kesatuan hati, unity, ada saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi dari setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakanlah doa yang hamba menaikkan di siang hari ini. Hamba yakin percaya doa sepakat kami semua besar kuasanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Shalom Elohim. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, selamat siang, sampai berjumpa lagi ke depan lagi ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat maju dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, selalu tetap taat kepada Allah kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim.